sahabat Flores Media, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi bersama saya Sonia Jati dalam podcast Ngobrol Pintar Flores Media. Dalam episode kali ini, kami menyambangi kantor imigrasi kelas 2 TPI Maumere yang berada di Jalan Adi Sucipto Pensik, nomor 24, Kota Maumere. Sudah hadir di samping saya narasumber kita, yakni Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Maumere, Bapak Eko Julianto Rahmat. Bersama Bapak Eko, kita akan berbincang-bincang terkait inovasi yang dijalankan dalam Kantor Imigrasi Maumere terkait pelayanan keimigrasian yang diberikan kepada warga. Perlu diketahui, sahabat Flores Media, bahwa Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Maumere ini mempunyai luas wilayah kerja yang mencakup 5 kabupaten, di antaranya Kabupaten Nagekeo, Sika, ND, Flores Timur, dan juga Kabupaten Lembata. Dengan wilayah kerja yang sangat luas ini, perlu dibutuhkan inovasi dalam pelayanan keimigrasian, sehingga ada efisiensi kerja dan dapat memudahkan pelayanan keimigrasian bagi warga yang membutuhkan. Untuk berbincang lebih lanjut terkait topik pada episode kali ini, mari kita dengarkan penuturan dari Bapak Eko Julianto Rahmat. Selamat pagi Bapak Eko. Selamat pagi Mbak. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Baik Bapak Eko, bisa digambarkan sedikit mengapa Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Maumere mempunyai wilayah kerja yang luas yang mencakup 5 kabupaten ini, dan bagaimana dengan jumlah personil pegawainya sesuai dengan kondisi wilayah kerja yang luas ini, Bapak? Baik, jadi yang pertama Kantor Imigrasi Maumere ini dulu sebelum tahun 2012 itu kami memiliki wilayah kerja sampai ke Labuan Bajo. Jadi seluruh daratan Flores itu adalah wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Maumere. Nah, kemudian sejak tahun 2012 itu Direktorat Jenderal Imigrasi kemudian membentuk Kantor Imigrasi Labuan Bajo, sehingga wilayah kerja yang tadinya mencakup seluruh daratan Flores, saat ini sejak Kantor Imigrasi Labuan Bajo berdiri tahun 2012, wilayah kerja kita sudah banyak dikurangi. Ya, ini termasuk daerah wilayah Manggarai Barat, kemudian Bajawa, ya, sama satu lagi itu Manggarai Timur ya. Manggarai Timur. Kemudian sisanya yakni Nagekeo, ND, kemudian Flores Timur, Sika, dan Lembata itu masuk menjadi wilayah kerja Kantor Imigrasi Maumere saat ini. Kemudian untuk jumlah pegawai, kami sampai saat ini kami punya pegawai itu 30 orang. Pegawai negeri 30 orang termasuk semua pejabat struktural. Jadi dengan jumlah pegawai yang ada, saat ini memang kami harus bekerja sangat keras untuk meng-cover seluruh wilayah kerja yang ada, karena mohon maaf ini karena memang wilayah kerja kita itu termasuk medan yang cukup ekstrim ya, kemudian jarak tempuhnya itu juga jauh sekali gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk jumlah pegawai yang 30 ini kami dalam 2 tahun belakangan ini mencoba untuk mengusulkan kepada kantor wilayah dan Direktorat Jenderal Imigrasi agar mendapatkan penambahan jumlah pegawai, sehingga kita bisa mengcover seluruh wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Maumere dengan lebih maksimal. Baik Bapak Eko, jenis pelayanan keimigrasian apa saja yang dilakukan bagi warga yang membutuhkan di kantor imigrasi? Jadi jenis pelayanan keimigrasian yang kita berikan kepada masyarakat, yakni yang pertama adalah pelayanan terhadap warga negara Indonesia, yakni pelayanan paspor. Kemudian yang kedua, pelayanan terhadap warga negara asing. Ya, pelayanan terhadap warga negara asing ini antara lain yakni perpanjangan izin tinggal, kemudian perpanjangan izin tinggal terbatas, kemudian perpanjangan izin tinggal tetap. Untuk permohonan baru, untuk saat ini kami di kantor imigrasi tidak mempunyai wewenang. Jadi untuk permohonan izin tinggal baru, selayaknya memang diajukan di Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Baik. Terhitung sejak akhir September 2023, sudah berapa banyak warga yang mendapatkan pelayanan keimigrasian? Dengan jenis pelayanan keimigrasian apa saja yang diberikan? Baik, sampai bulan September tahun 2023 ini untuk paspor
kami sudah memberikan pelayanan sebanyak 1.325 orang. Jumlah ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Karena di tahun 2022 itu kami sejak bulan Januari sampai bulan Desember itu secara keseluruhan total itu kami berikan pelayanan terhadap 1.285 orang. Nah, tapi di 2023 ini baru per bulan Oktober saat ini itu jumlah pelayanan untuk paspor itu sudah mencapai 1.325 orang yang seperti tadi saya sebutkan. Kemudian untuk jumlah pelayanan keimigrasian bagi warga negara asing itu di tahun 2022 jumlahnya 598 warga negara asing yang kita berikan pelayanan keimigrasian, tapi di tahun 2023 ini per bulan Oktober itu sudah mencapai 490 orang yang kita layani untuk warga negara asing. Begitu. Baik, artinya selalu ada peningkatan gitu. Betul, Mbak. Jadi ini banyak sekali peningkatan, terutama sejak meredanya status COVID di Indonesia. Baik, Bapak Eko, terkait biaya. Berapa biaya dan tarif saat pengurusan dokumen pelayanan keimigrasian seperti pengurusan paspor, visa kunjungan, visa izin tinggal, dan tinggal terima? Baik, untuk pelayanan paspor itu penghasilan negara bukan pajak yaitu PNBP yang harus dibayarkan oleh pemohon yakni Rp350.000 dengan ada biaya percepatan apabila memang pemohon menginginkan bisa diselesaikan prosesnya untuk 1 hari jadi. Itu tambahan untuk percepatan biaya PNBP-nya Rp1.000.000. Kemudian untuk visa dalam hal ini memang bukan kewenangan kami untuk menerbitkan sehingga PNBP-nya tidak tercatat di sini. Jadi nanti para pemohon visa memang diarahkan langsung ke Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Selanjutnya untuk izin tinggal yang khusus untuk wisatawan perpanjangan masa berlaku 30 hari. Itu harganya Rp500.000. Kemudian untuk izin tinggal yang perpanjangan masa berlaku 60 hari, itu PNBP-nya Rp2.000.000. Nah, kemudian selanjutnya untuk izin tinggal terbatas, itu izin tinggal terbatas dengan masa berlaku paling lama 1 tahun, yang biasanya sering diajukan permohonannya di sini, ini harganya PNBP Rp1.500.000 disertai dengan izin masuk kembali dengan masa berlaku yang sama 1 tahun juga, itu PNBP-nya Rp1.000.000. Sehingga untuk orang asing yang mengajukan permohonan izin tinggal terbatas, itu jumlah biaya yang harus dikeluarkan yaitu Rp2.500.000. Kemudian untuk izin tinggal tetap, ini pemberian izin tinggal tetap masa berlaku 1 tahun itu PNBP-nya Rp5.000.000 dan untuk perpanjangan izin tinggal tetap itu juga sama Rp5.000.000. Nah, seperti itu kira-kira untuk harga yang harus dibayarkan. Baik, terkait WNA nih Pak. Baik. Berapa banyak warga negara asing yang terdata berada di wilayah kerja kantor imigrasi Maumere begitu? Dan apa ada kasus seperti WNA yang ilegal, tidak berdokumen, dan overstay sampai dengan akhir September 2023 ini? Baik. Untuk jumlah keseluruhan warga negara asing yang sejauh ini tercatat mempunyai izin tinggal di kantor imigrasi kelas 2 TPI Maumere itu sampai bulan Oktober jumlahnya mencapai 490 orang. 490 orang ini sejauh ini memang tidak terindikasi untuk melakukan pelanggaran keimigrasian. Namun demikian memang ada beberapa yang memang mereka telah mengalami overstay ya. Jadi tinggal di wilayah Indonesia melebihi waktu yang diberikan. Nah, tapi alhamdulillahnya kita bersyukur bahwa para WNA yang ada di kantor imigrasi kelas 2 TPI Maumere ini untuk overstay-nya itu hanya kurang lebih antara 1 sampai 5 hari keterlambatannya untuk perpanjangannya. Sehingga ada aja untuk para WNA yang memang masih
mengalami overstay. Namun demikian itu juga sudah di cover sama pemerintah, terutama Kementerian Hukum dan HAM, bahwa untuk keterlambatan perpanjangan izin tinggal tersebut dikenakan biaya beban. Nah, biaya bebannya itu 1 harinya dikenakan biaya beban 1 juta rupiah. Jadi mereka juga akan dengan sendirinya lebih memperhatikan ya untuk masa berlaku izin tinggalnya. Jangan sampai mereka overstay, karena harga overstay-nya sekarang PNBP untuk overstay itu lebih mahal daripada zaman yang dahulu kala. Kemudian untuk pelanggaran keimigrasian yang lain, sejauh ini kami kemarin berhasil mengamankan 1 orang, itu kalau nggak salah warga negara Belanda ya, kalau nggak salah warga negara Belanda, itu perempuan. Waktu itu kami mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang WNA yang rupanya dia ini memang mempunyai kebiasaan yang buruk gitu ya. Seorang perempuan, tapi dia ini melakukan praktek-praktek yang seolah-olah itu untuk kesehatan, tapi sebenarnya itu tidak bermanfaat. Jadi kemudian setelah informasi tersebut kita dapat, langsung kita turunkan tim ke sana. Kebetulan kami ada tim untuk intelijen dan penindakan. Kita turunkan tim ke sana untuk kita amankan yang bersangkutan. Jadi untuk warga negara asing yang kita tangkap tadi, yang kita amankan, segera langsung kita berikan proses tindakan keimigrasian berupa pendeportasian, dan juga kita masukkan namanya ke dalam daftar tangkal ya. Jadi kita tangkal WNA ini untuk tidak bisa masuk ke wilayah Indonesia lagi paling lama 6 bulan ke depan. Begitu. Baik, Bu. Apa saja sebaran aktivitas WNA di wilayah kerja kantor imigrasi Maumere? Apakah dominan kerja ataukah perlindungan? Kalau di kantor imigrasi kelas 2 TPI Maumere ini kami melihat persebaran untuk warga negara asing ini kebanyakan memang mereka melakukan wisata ya. Jadi mereka ini wisatawan asing, kemudian karena tertarik dengan kondisi alam yang ada di Maumere yang memang bagus sekali, mereka lebih banyak memang sebagai wisatawan. Kalau untuk yang lainnya itu ada untuk penyatuan keluarga, misalnya suami dengan istri atau anak dengan orang tua. Kemudian ada juga yang bekerja tapi tidak banyak ya. Cuman ada beberapa perusahaan aja di sini, dan warga negara asing sebagai ekspatriatnya itu juga tidak terlalu banyak. Seperti itu kira-kira sebarannya. Baik. Terkait dengan wilayah kerja yang sangat luas ini, pasti perlu dibutuhkan inovasi. Untuk memudahkan pelayanan keimigrasian bagi warga yang membutuhkan, apa saja inovasi yang dijalankan dari kantor imigrasi? Baik. Jadi sejauh ini kantor imigrasi Maumere sudah membuat beberapa inovasi. Yakni yang pertama inovasi Paparaja, yakni layanan paspor jarak jauh. Paparaja ini suatu sistem atau mekanisme yang kita berikan untuk memudahkan layanan kepada masyarakat agar masyarakat yang mempunyai domisili tempat tinggal di daerah yang jauh, di kabupaten yang jauh daripada Kabupaten Sika, dapat memanfaatkan mekanisme tersebut. Seperti permohonan paspor jarak jauh ini, jadi orangnya itu tidak perlu datang ke kantor imigrasi lebih dari 1 kali. Cukup 1 kali datang ke kantor imigrasi, urusan paspor selesai. Jadi yang bersangkutan, para pemohon ini nanti mereka akan mengirimkan dokumen permohonannya berupa persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, kemudian dikirimkan melalui kantor pos Indonesia itu nanti akan sampai ke kantor imigrasi. Begitu dokumen dari PT Pos Indonesia selesai dikirimkan sampai ke kantor imigrasi, para petugas imigrasi akan langsung melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut dan kemudian langsung menghubungi pemohon yang bersangkutan untuk menjelaskan informasi-informasi yang harus diikuti oleh pemohon. Sehingga apabila terjadi perbedaan data di antara dokumen yang dikirimkan oleh pemohon, ini bisa langsung diberitahukan kepada pemohon.
Sehingga pemohon bisa langsung melakukan langkah-langkah perbaikan. Misalnya beda nama, beda tanggal, beda bulan atau beda tahun lahir antara KTP, KK dan akte lahir, itu bisa langsung diperbaiki di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga pada saat nanti permohonan paspor dilanjutkan, itu dokumen-dokumen semuanya KTP, KK dan akte lahir itu sudah sama detail identitasnya, sehingga tidak akan mempengaruhi proses pembuatan paspornya. Nah, setelah itu nanti kalau sudah dikirimkan lagi melalui PT Pos, itu nanti akan diverifikasi lagi dan akan ada dihubungi lagi oleh petugas untuk menentukan kapan waktu kedatangan pemohon ini ke kantor imigrasi untuk melakukan foto biometrik, kemudian sidik jari dan pembayaran PNBP-nya. Seperti itu. Nah, kemudian itu baru satu ya, itu untuk paspor ya, Pak Paraja. Untuk yang izin tinggal untuk warga negara asing juga kami buatkan inovasi sama untuk pelayanan izin tinggal jarak jauh. Nah, kurang lebih mekanismenya sama dengan permohonan paspor tadi ya. Kemudian inovasi yang berikutnya yakni kita ada tung paspor dan tung intal. Jadi itu kita pelayanan untuk pengantaran dokumen paspor yang sudah selesai diproses ataupun dokumen izin tinggal yang sudah selesai diproses untuk nanti kita antarkan sampai ke tempat tinggal pemohon dalam radius kantor imigrasi Maumere di Sika. Nah, kemudian yang kelima itu ada inovasi kami apa sore, yakni bagi rekan-rekan kita pemohon paspor yang memang terkendala karena jam kerjanya sampai sore ya, sedangkan jam kerja di kantor imigrasi juga sudah sore, pemohon yang sedang bekerja ini bisa meluangkan waktunya pada saat selesai melaksanakan pekerjaannya baru bisa ambil paspor. Jadi sore-sore ketika jam kerja kantor imigrasi sudah selesai, sudah tutup, ini yang bersangkutan tetap bisa ngambil untuk paspornya, sehingga bisa kita tetap layani untuk paspornya di sore hari di luar jam kerja. Yang terbaru inovasi yang sedang kita coba kembangkan ada dua. Yang pertama untuk inovasi kita aplikasi pelaporan orang asing yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat, kemudian pemilik penginapan untuk melaporkan keberadaan orang asing yang menginap di tempatnya. Jadi untuk pemilik penginapan, dia tinggal akses saja nanti itu melalui WA, tinggal dilaporkan ada berapa orang asing yang menginap di hotel atau di tempat penginapannya. Kemudian untuk masyarakat umum yang sekiranya memang punya teman orang asing atau keluarga orang asing, itu bisa tetap melaporkan untuk keberadaan orang asing tersebut melalui aplikasi tersebut, melalui aplikasi WA itu, sehingga setiap orang bisa mengakses untuk melaporkan orang asing yang ada di tempat tinggalnya masing-masing. Kemudian yang kedua, ini inovasi yakni terkait dengan ini, penyebaran informasi. Ini ada aplikasi namanya Pentok ya. Itu aplikasi penjawab informasi keimigrasian secara langsung melalui SMS ataupun WA, melalui SMS atau WA, sehingga nanti teman-teman masyarakat, rekan-rekan masyarakat ataupun orang asing bisa mengakses aplikasi Pentok itu untuk mendapatkan informasi keimigrasian yang diperlukan, seperti itu. Untuk inovasi yang lain mungkin sedang kami godok lagi ya untuk nanti bisa kita terapkan di masyarakat agar kita mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, seperti itu. Baik Bapak. Nah, tadi saya sempat mendengar inovasi yang dilakukan bagi warga yang membutuhkan. Terkait inovasi tung intal dan bintal belawir. Bintal belawir. Ya. Ya. Apakah apa manfaat dari inovasi ini pada warga? Baik. Untuk manfaatnya saya rasa akan dirasakan
oleh warga negara asing ya. Karena Pintal Belawir ini kan berkaitan dengan izin tinggal yang bisa dilakukan proses permohonannya secara jarak jauh ya. Kemudian yang untuk Tung Intal tadi itu, Tung Intal ini kan kita memberikan pelayanan apabila izin tinggalnya proses sudah selesai, kita bisa langsung mengantarkan ke tempat domisili di mana warga negara asing tersebut tinggal. Sehingga untuk manfaatnya lebih memudahkan ya, intinya lebih memudahkan. Sehingga moto pelayanan kami untuk memudahkan pelayanan keimigrasian itu kami berikan layanan sedemikian rupa baik untuk WNI maupun WNA seperti itu. Baik Bapak, dalam konferensi pers di penghujung tahun 2022, Kepala Kantor Imigrasi telah menyumbangkan pendapatan penerimaan bukan pajak sebesar 1.126.300.000 rupiah. Betul. Untuk tahun 2023 ini, apakah ada target yang lebih besar sebelum tahun 2022? Baik, itu sejak COVID ya, sejak COVID-19 di tahun 2020 itu meledak, itu memang kita mengalami penurunan penerimaan negara bukan pajak. Namun demikian sejak COVID tersebut sudah mulai mereda, kami hitung itu mulai 2022, itu memang secara signifikan terjadi peningkatan permohonan untuk pelayanan keimigrasian, baik itu WNI maupun WNA. Sehingga yang seperti Mbak katakan tadi di penghujung tahun 2022, kami berhasil melebihi untuk target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, yakni kami mencapai penerimaan negara bukan pajak itu sampai 1 miliar lebih ya, 1.200.000.000 lebih. Kemudian untuk di 2023 ini target kami memang melebihi apa yang sudah kita capai di tahun 2022. Dengan melihat jumlah permohonan yang sudah ada, ini sebenarnya sudah terlihat bahwa peningkatan itu memang terjadi. Di tahun 2023 ini sejak bulan Januari sampai dengan Oktober itu kita pelayanan paspor aja sudah 1.325 orang lebih ya untuk kita layani. Kemudian untuk WNA-nya ya itu kalau kita bandingkan dengan di tahun 2022 itu hanya 1.250 orang. Itu pun tercatat dari Januari sampai Desember. Sehingga di tahun 2023 ini sudah terlihat peningkatannya hampir 100 orang ya, hampir 100 orang lebih. Kemudian untuk yang WNA itu dari bulan Januari sampai Desember 2022 itu kan hanya 598 orang saja. Tapi di tahun 2023 ini per bulan Oktober, dari Januari sampai Oktober itu sudah sampai 490 orang yang kita layani. Dalam jangka waktu 3 bulan ke depan sampai Desember ini kami berharap sih nanti jumlah ini akan mengalami peningkatan lagi sehingga penerimaan negara bukan pajak yang dihasilkan oleh kantor imigrasi kelas 2 TPI Maumere bisa lebih ditingkatkan lagi. Baik Bapak, kantor imigrasi kelas 2 TPI Maumere memiliki tim pengawasan. Dalam hal ini tim pengawasan bukan asing. Betul. Betul. Apa peran kerja dalam tim ini dan melibatkan instansi apa saja? Baik. Untuk peran kerja Timpora ya, tim pengawasan orang asing ini perannya kita imigrasi ini sebagai leading sektor dan memberikan suatu wadah kepada instansi-instansi terkait dalam rangka pengawasan orang asing. Apabila nanti ditemukan suatu kasus atau masalah, Timpora inilah yang nanti kami imigrasi bersama beberapa instansi terkait yang terlibat di dalamnya, ini yang akan kita diskusi, kemudian kita coba untuk kita bedah kasusnya seperti apa, dan kemudian kami akan memberikan suatu rekomendasi kepada instansi terkait yang memang membutuhkan dalam rangka penanganan terhadap orang asing yang bermasalah tersebut ya. Jadi itu perannya Timpora. Kemudian instansi-instansi terkait yang masuk di dalam wadah tersebut, wadah Timpora tersebut, antara lain ya teman-teman di kepolisian, kemudian teman-teman kita di kejaksaan, teman-teman kita di Dinas Ketenagakerjaan, kemudian teman-teman kita di Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian ada teman-teman kita yang dari Kesbangpol ya, dari Kesbangpol, kemudian ada juga teman-teman kita yang dari Dinas Kesehatan,
Seperti itu. Cukup banyak memang instansi-instansi terkait yang terlibat dalam rangka pengawasan orang asing ini. Tapi yang ada di SIKA ini yang memang betul-betul melakukan pengawasan terhadap orang asing ya memang nggak terlalu banyak ya. Cuma sebatas yang itu tadi yang saya sebutkan aja. Baik. Bagaimana dengan warga sekitar yang ingin melaporkan jika ada keberadaan orang asing yang tinggal dalam wilayah ini? Baik, untuk warga masyarakat sekitar ataupun warga masyarakat yang awam ya, apabila melihat orang asing ada di tempat tinggalnya atau di lingkungan tempat tinggalnya, itu masyarakat semua bisa untuk mengakses. Yang pertama ada call center lapor, itu di depan kantor kami sudah kami pampang untuk nomor call center yang bisa dihubungi. Kemudian yang kedua, dengan aplikasi pengawasan laporan orang asing yang nanti kita implementasikan di akhir tahun ini rencananya, itu nanti setiap warga masyarakat bisa mengakses aplikasi tersebut untuk melaporkan orang asing yang memang ada atau tinggal di tempat tinggalnya atau di wilayah lingkungan tempat tinggalnya berada. Seperti itu. Bisa langsung diakses itu, bisa langsung dilaporkan. Baik, terkait masalah tindak pidana perdagangan orang. Oke. TPPO. Baik, TPPO ya. Seperti yang diketahui bahwa kasus ini di Indonesia sendiri jadi kasus yang cukup besar. Betul. Termasuk di Provinsi NTT. Baik. Kebanyakan pekerja-pekerja migran yang mendapatkan kasus-kasus yang seperti ini. Apa tindakan dari kantor imigrasi sendiri terhadap kasus TPP ini? Baik, untuk kasus tindak pidana perdagangan orang ini memang dilatar belakangi oleh transnational organized crime ya. Jadi ini memang berkaitan dengan dunia internasional. Untuk kami para petugas imigrasi di kantor imigrasi kelas 2 TPI Maumere, kami coba untuk melakukan langkah-langkah. Yang pertama kami lakukan sosialisasi di desa-desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat, baik itu masyarakat umum, masyarakat awam ataupun masyarakat yang memang pada khususnya ingin bekerja di luar negeri. Kami berikan informasi-informasi seputar bagaimana untuk menjadi tenaga kerja luar negeri yang sesuai dengan prosedur, sehingga tidak bisa dikatakan ilegal. Ini kan ada sistematisnya, ada mekanismenya yang harus ditempuh. Nanti akan melibatkan dinas kependudukan dan catatan sipil, kemudian melibatkan dinas ketenaga kerjaan. Kami di imigrasi ini kan tinggal mengeluarkan paspor saja, sehingga kami perlu untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa untuk menjadi tenaga kerja luar negeri secara prosedural itu harus dilakukan melalui mekanisme yang ada di dalam dinas ketenaga kerjaan. Apabila nanti sudah selesai proses di dinas ketenaga kerjaan, ada rekomendasinya, baru bisa dibawa ke imigrasi untuk diajukan permohonan paspornya. Kemudian ada upaya lain, yakni kami memberikan kemudahan kepada masyarakat yang jauh tempatnya untuk mengajukan permohonan paspor secara kolektif. Secara kolektif ini nanti akan kita datangi. Petugas akan mendatangi tempat tinggal yang bersangkutan apabila dia bisa mengumpulkan beberapa orang untuk mengajukan permohonan paspor secara bersama-sama. Langkah ini kita lakukan untuk mendekatkan pelayanan kami kepada masyarakat sehingga mereka tidak perlu membuat paspor di tempat lain hanya seolah-olah untuk menghindari kecurigaan petugas imigrasi karena orang itu mau menjadi tenaga kerja ilegal. Baik, Bapak Eko. Siap. Bapak Eko mungkin bisa memberikan pesan kepada sahabat Floristedia dan masyarakat luas terkait kasus TPPO ini. Apa pesan Bapak Eko selaku Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Maumere kepada warga yang hendak mencari pekerjaan di luar agar tidak terjeras kasus TPPO ini? Baik. Pesan saya kepada warga masyarakat di seluruh wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 TPI Maumere, baik itu Nagekeo, ND, Sika, dan Flores Timur serta Lembata, kita harus mewaspadai bersama-sama
terjadinya kasus tindak pidana perdagangan orang ini, ya kita mulai dari diri kita sendiri. Saya berpesan agar warga masyarakat semua meneliti lebih dulu informasi-informasi yang diterima. Jangan tergiur dengan bayaran yang tinggi, bayaran yang mahal. Tapi justru harus dicari dulu informasinya. Ini siapa yang memberi kerja? Perusahaannya seperti apa? Tempatnya di mana? Dan pekerjaannya itu bidang apa? Itu harus Anda cari dulu informasinya. Kemudian Anda ikutin prosedur yang berlaku, baik itu di Disnaker Trans ataupun di imigrasi, agar Anda tidak masuk ke dalam sindikat perdagangan orang ini, sehingga nanti Anda bisa dikategorikan tenaga kerja luar negeri yang ilegal non prosedural. Sehingga Anda harus mencari semua informasi secara detail. Bagaimana caranya mendapatkan rekomendasi izin kerja, bagaimana mendapatkan paspornya. Kemudian yang paling penting di awal, sekali lagi saya ingatkan, jangan terbawa rayuan gaji tinggi, gaji mahal. Ya, yang harus diteliti informasinya. Di mana itu perusahaannya? Perusahaannya namanya apa? Bidang kerjanya apa? Ya, ini harus jelas dulu semua. Baru kemudian Anda mencari informasi lagi bagaimana untuk melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan dalam rangka mendapatkan rekomendasi izin kerja dari Dinas Ketenagakerjaan agar Anda dapat bekerja di luar negeri secara prosedural. Seperti itu kira-kira pesan saya. Baik, terima kasih Pak Eko atas pesan yang sudah disampaikan. Baik. Terima kasih juga rekan-rekan media sudah mau untuk datang ke sini. Kita berembuk diskusi untuk memberikan informasi kepada seluruh warga masyarakat. Baik, sahabat Flores Media, demikian sudah bincang-bincang kita bersama Pak Imigrasi kelas 2 TPI Nome, Bapak Eko Julianto Rahmat. Semoga apa yang sudah disampaikan beliau terkait inovasi dan juga pelayanan keimigrasian dapat bermanfaat bagi sahabat Flores Media tentunya dan juga masyarakat luas. Untuk itu, saya Sumejati pamit undur diri dari hadapan sahabat Flores Media.